Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai ruang lingkup Islam dan etika bisnis. Dengan anggota kelompok yang pertama Abbas Ubaidillah, kedua Siti Nurrohmah, dan ketiga Ahmad Hamim Jazuli. Definisi etika bisnis. Menurut Satya Nugraha, etika adalah nilai-nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat. Sedangkan menurut Webster Dictionary, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. Bisnis menurut Muhammad adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang atau produksi. Definisi etika bisnis. Menurut Hill dan Jones, etika bisnis adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Di samping itu juga memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika harus mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Sedangkan menurut Muslih, etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan serta pengelolaan bisnis yang berfokus pada norma-norma serta moralitas yang berlaku secara umum. Menurut Sumarmi, etika bisnis adalah terkait dengan masalah penilaian terhadap perilaku bisnis dan kegiatan yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Definisi etika bisnis Islam. Definisi etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi dan Hamid Salam, etika bisnis Islam adalah nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dari perspektif Al-Quran dan hadis yang bertumpu pada 6 prinsip, yaitu kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan. Perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Dalam hal perbandingannya adalah indikatornya kepemilikan. Dalam sistem ekonomi Islam dimiliki oleh pihak swasta dan pemerintah, sedangkan untuk pada sistem ekonomi kapitalis dimiliki oleh pihak swasta. Dalam bidang motivasi, sistem ekonomi Islam bermotivasi pada laba, layak, dan adil dunia akhirat, sedangkan kapitalis hanya mengandalkan pada laba. Pada indikator keputusan, dalam ekonomi Islam, pasar suka sama suka dan harga terbentuk secara adil. Sedangkan kapitalis, keputusan pasarnya adalah harga terbentuk oleh kekuatan demand and supply. Indikator dalam peran pemerintah, dalam ekonomi Islam, pemerintah sebagai stabilisator dan motivator untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketakwaan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kapitalis, peran pemerintah sangat minim. Nah, perbandingan etika bisnis dalam perspektif sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Dalam karakteristik bisnis, yang pertama adalah asas. Bisnis Islam adalah berasaskan akidah Islam, sedangkan pada bisnis kapitalis berdasarkan sekularisme atau nilai-nilai material. Dalam karakteristik motivasi, bisnis Islam adalah dunia akhirat, sedangkan pada kapitalis hanya menekan dunia saja. Dalam bidang etos kerja, bisnis Islam sangat tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah. Sedangkan pada bisnis kapitalis, etos kerjanya tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi. Pada karakteristik amanah, pada bisnis Islam,
terpercaya, dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan cara. Sedangkan bisnis kapitalis tergantung kemauan individu atau pemilik kapital, tujuan menghalalkan cara. Dalam segi modal, bisnis Islam halal, sedangkan dalam bisnis kapitalis, halal dan haram semuanya bisa dipakai. Untuk karakteristik sumber daya manusia, dalam bisnis Islam sesuai dengan akad kerjanya, sedangkan dalam bisnis kapitalis sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai dengan keinginan pemilik modal. Untuk karakteristik manajemen strategis, bisnis Islam, visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia, sedangkan pada bisnis kapitalis, visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan kepentingan materi belaka. Selanjutnya untuk karakteristik manajemen operasional, bisnis Islam, jaminan halal bagi setiap masukan, proses, keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor Islam. Sedangkan dalam bisnis kapitalis, tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran, mengedepankan produktivitas dalam koridor manfaat. Pada segi manajemen keuangan, bisnis Islam, jaminan halal bagi setiap masukan, proses, keluaran, dan keuangan. Sedangkan pada bisnis kapitalis, tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran keuangan. Ada karakteristik manajemen pemasaran. Pemasaran dalam Islam adalah pemasaran dalam koridor jaminan halal. Sedangkan pada kapitalis, pemasaran menghalalkan cara segalanya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Dan untuk materi saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.